Pemirsa, Departemen Teknik Kelautan dan Departemen Teknik Sipil Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia mengadakan kegiatan pelatihan permodelan numerik dan perubahan garis pantai. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perkumpulan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia bekerjasama dengan Departemen Teknik Kelautan dan Departemen Teknik Sipil menyelenggarakan pelatihan mengenai permodelan numerik dan perubahan garis pantai. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan instansi seperti Bappenas, BPSL Makassar, BPSL Pontianak, Universitas Tanjung Pura, Universitas Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mahasiswa Unhas dari program S1, S2, dan S3 juga turut menghadiri pelatihan ini. Ketua Departemen Teknik Kelautan Unhas, Dr. Insinyur Hairul Pautonan STMT, dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa pembangunan di pesisir pantai memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena tanpa perencanaan yang matang, jangan sampai salah dalam menentukan dimensi, sehingga bangunan yang seharusnya dibangun untuk mengamankan pesisir pantai justru merusak. Iya, terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin dari Perkumpulan atau Perhimpunan Ahli Rekayasa Pantai Indonesia bekerja sama dengan dua departemen di Fakultas Teknik, yaitu Departemen Teknik Kelautan dan Departemen Teknik Sipil, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan di GOA di Fakultas Teknik ini. Pelatihan ini kami beri nama pelatihan pemodelan numerik perubahan garis pantai. Ya, kita tahu bahwa daerah pantai adalah daerah yang sangat dinamis, kemudian juga tekanan-tekanan yang terjadi di daerah pantai baik secara alamiah maupun akibat aktivitas manusia itu memang sangat intens. Oleh sebab itu diperlukan ahli, ya, orang-orang yang ahli di bidang pemodelan untuk memodelkan perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh aktivitas manusia baik berupa pembangunan breakwater, pembangunan groin, reklamasi, dan jeti serta bangunan-bangunan lainnya yang berpotensi memicu perubahan garis pantai. Jadi pembangunan di pesisir itu memang harus ditangani atau dilakukan dengan sangat hati-hati, karena bisa saja tujuan kita adalah untuk mengamankan daerah pantai. Tetapi justru karena kita salah dalam memilih bangunan, atau kita salah dalam menentukan dimensi, menentukan layout, sehingga justru bangunan yang kita bangun dulunya berorientasi untuk memproteksi bangunan pantai, memproteksi daerah pantai, justru merusak. Nah, itu yang kita hindari. Nah, berhubung karena persoalan yang terjadi di daerah pantai ini adalah sangat kompleks, kemudian melibatkan persamaan diferensial orde yang tinggi, sehingga solusi analitis itu tidak mungkin lagi bisa diterapkan, sehingga dibutuhkan perangkat lunak atau software atau aplikasi untuk bisa mempermudah di dalam melakukan analisis, kemudian di dalam melakukan penentuan layout, penentuan dimensi, kemudian memprediksi kira-kira akan seperti apa garis pantai setelah adanya bangunan. Apakah dia akan mundur atau dia akan maju, itu akresi atau erosi. Nah, itu bisa diketahui sejak dini dengan menggunakan perangkat lunak. Karena persoalan pantai yang sangat kompleks, sangat dibutuhkan permodelan numerik yang mempermudah untuk melihat perubahan garis pantai. Aplikasi yang digunakan dalam membantu permodelan numerik perubahan garis pantai adalah CEDAS, Coastal Engineering Design and Analysis System. Memperkenalkan model untuk mengenali fenomena perubahan garis pantai, termasuk dalam penempatan bangunan yang akan dibangun di daerah sekitar pantai. Materi yang disampaikan di pelatihan itu terkait dengan pemodelan numerik. Nah, pemodelan numerik itu
yang dibahas di sini adalah model perubahan garis pantai. Nah, memodelkan perubahan garis pantai itu kalau menggunakan analitik, kalau skala sederhana bisa, tapi kalau sudah kompleks, kemudian kita mau mengetahui kejadian sekarang ke depan, itu kalau analitis sudah tidak bisa. Nah, hadirnya numerik dengan aplikasi itu membantu kita bisa melihat fenomena yang terjadi kalau pantai ini tidak ditangani, apa yang terjadi ke depannya, terus kalau ada penanganan, apa yang terjadi di sekitar bangunan itu dan seterusnya. Nah, ini kami memperkenalkan model ini untuk membantu mengenali fenomena perubahan, terus termasuk kita bisa tahu, oh ini letak bangunan yang pas ini harusnya seperti ini penempatannya. Jadi kita sudah bisa tahu dari awal sebelum pelaksanaan fisiknya dilakukan. Jadi itu membantu. Daripada kalau kemudian dia ini lebih mudah, maksudnya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kalau kita mau modelkan fisik dibawa di lab, dan tidak semua perangkat, tidak semua juga media itu bisa dimodelkan, apalagi sedimen. Nah, kira-kira itu.